Halo semuanya, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yaitu CRUD MySQL pada Android bagian pertama. Nah, sebelumnya pada video CRUD MySQL Android pada bagian pertama sudah berhasil membuat web service. Ada dua function yang sudah berhasil dibuat yaitu login dan register. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana web service itu, yaitu login dan register yang sudah kita buat pada video sebelumnya, dapat diimplementasikan pada Android. Ya, oke. Kalau begitu, kita langsung saja. Kita mulai. Kita buka dulu Android Studio. Kita akan buat project baru ya. Namanya adalah buat aplikasi tulis saja. Kita langsung saja pilih Start New Project. Kita akan coba memilih template ya. Kita akan coba pilih template basic activity. Next, kemudian nama aplikasinya kita beri nama tulis aja. Tulis aja. Oke. Lokasinya saya simpan di drive D ya. Kemudian pemilihan language-nya adalah Java. API minimumnya saya set API minimumnya adalah 21. Selanjutnya pilih finish. Oke. Oke. Sedang menunggu proses build Gradle. Oke, ini udah selesai. Saya akan coba buat layoutnya dulu. Di sini di bagian Java-nya ada fragment, first fragment, main activity, second fragment. Sedangkan yang di layoutnya ada 4 activity main, content main, fragment first, sama fragment second. Nah, kalau kalian lihat di sini template-nya untuk basic activity itu sudah menggunakan fragment. Jadi di main activity sendiri itu ada yang namanya first fragment, sedangkan untuk berpindah dari fragment yang ada di main activity ke tampilan satunya lagi itu menggunakan second fragment. Jadi artinya satu activity tapi fragmentnya yang diubah-ubah, fragmentnya yang diganti-ganti. Ketika dia menekan tombol floating action button, kalau kalian perhatikan di sini di activity ini ada floating action button. Ketika dia menekan floating action button, maka dia akan pindah. Bukan pindah activity, tapi pindah fragment. Activity-nya cuma satu, tapi yang berubah-ubahnya ini adalah fragmentnya. Misalnya fragmentnya ini adalah fragment yang pertama, first fragment. Pada saat main activity ini ditampilkan, fragment yang dimunculkan adalah first fragment. Pada saat ditekan floating action button, maka activity-nya tetap sama, yaitu main activity, hanya fragmentnya saja yang berubah. Fragment 1 berubah menjadi fragment kedua. Di sini first fragment berubah menjadi second fragment. Oke. Nah, itu adalah template bawaan untuk basic activity. Sekarang kita akan coba buat menu login sama register. Oke, jadi main activity-nya saya abaikan dulu. Saya akan buat activity baru, namanya adalah activity login. Jadi caranya adalah tinggal klik kanan di package, pilih new, pilih bukan Java class karena kita bukan buat kelas biasa, melainkan kelas activity. Berarti kita pilih activity, kemudian pilih empty ya, pilih empty. Sesuai dengan fungsinya adalah untuk login, maka saya beri nama login activity. Kemudian jangan lupa ininya dicentang, generate layout. Kalau ini nggak dicentang, maka XML-nya nggak kebuat. Nah, seperti ini ya. Kita harus centang biar XML-nya juga ikut kebuat. Oke, baru sudah, langsung saja tekan finish. Oke, udah berhasil buat menu login, nah tampilan login activity.
activity-nya masih kosong ya. Sebelumnya kita beralih dulu ke bagian activity login XML. Nah, di sini ya kita akan coba buat desain. Ini constraint layout. Saya coba ganti dulu ya. Saya ganti jadi relative layout aja biar mudah. Saya ganti relative layout. Ini juga saya ubah jadi relative layout. Oke, sini jadi saya undo dulu. Ini saya terhapus. Saya ganti cukup yang ini aja, relative layout. Oke. Nah, kemudian saya akan coba buat tampilannya dulu. Saya akan coba buat linear layout. Linear layoutnya ini saya buat width-nya match parent, height-nya juga match parent. Saya tampilkan aja di sini ya. Kemudian saya tutup dulu ini layoutnya. Linear layoutnya saya buat orientation. Orientationnya saya buat vertikal. Kemudian selanjutnya saya set background ya, mungkin ya. Saya pasang backgroundnya saya pakai color primary. Oke. Kalau primary dark mungkin agak gelap ya. Kemudian saya set paddingnya saya set 16 dp. Kemudian di dalam linear layoutnya saya set di sini ada image view sebagai logo aplikasi. Saya buat width-nya misalnya saya set misalnya 50 dp ya, 50 dp. Kemudian source-nya saya ambil logo ini aja, logo Android ya, Netmap. Oke, si launcher bagi logonya. Kemudian saya buat graffiti-nya center. Kemudian saya bisa beri margin bottom. Margin bottomnya saya set 30 dp. Kemudian setelah saya buat image view, di sini saya buat text input layout. Oke, di sini ada dua text input layout. Text input layoutnya width-nya saya buat match parent, height-nya per content. Oke, di sini saya beri ID ya. ID-nya saya kasih nama text input layout, saya singkat til untuk username ya, username. Kemudian saya tambahkan di dalamnya edit text. Edit text-nya saya set match parent juga, match parent. Kemudian height-nya saya buat per content. Jadi fungsi text input layout ini adalah membungkus edit text sehingga hint pada edit text itu berubah jadi floating label. Oke. Kemudian saya beri ID. ID-nya saya kasih nama et username ya, username. Oke. Selanjutnya saya akan tambahkan beberapa atribut lagi pada edit text-nya. Di sini saya misalnya kasih hint-nya adalah username, misalnya ya, username. Oke. Di situ udah kelihatan tampil tapi warnanya hitam ya. Saya akan ubah warnanya. Sebelumnya saya set dulu input type-nya adalah text. Di sini ada enggak ya?
Sebenarnya username-nya ini bebas ya. Pada video sebelumnya saya pakai 10 digit. Karakter 10 digit di sini sebenarnya ada yang pakai email ya. Di sini email address, tapi nggak selalu email ya. Saya pakai yang biasa aja. Jadi saya buat aja di sini non aja ya, begini ya, non. Saya buat input tab-nya non, jadi dibebaskan nanti mau isi apa silakan. Kemudian text color. Text colornya warna teksnya adalah saya pakai warna putih aja. Color white. Kemudian text color hint. Text color hintnya saya juga beri warna putih. Oke. Kemudian di sini saya coba tambahkan lagi ya. Untuk yang password saya buat text input layout. Text input layout di sini saya buat match parent, hacknya berkonten. Di sini saya set dulu ID-nya. ID-nya till password. Text input layout password. Kemudian di dalamnya saya masukkan edit text. Edit text-nya match parent, hacknya berkonten. Kemudian di sini saya buat ID. ID adalah it password. Kemudian di sini saya set hint-nya adalah password. Kemudian di sini saya set input type. Input type-nya adalah text password. Ya, text password. Kemudian text color-nya saya ambil warna putih. Kemudian hint-nya juga sama. Saya beri warna putih. Kemudian yang ini saya mau beri margin karena ini terlalu dekat jaraknya ya, antara username sama password. Jadi mungkin saya tambahkan di sini mungkin yang dia ini ya kali ya. Boleh di sini saya buat margin top. Margin topnya saya beri angka, misalnya kalau tadi saya set margin tab, mungkin saya buat 16 dp aja kali ya, 16 dp. Margin top. Yang ini margin bottom-nya 30 dp. Ini kayaknya terlalu kecil, saya ubah dulu mungkin jadi 120 dp. Ini misalnya saya buat 120 dp dan besar kelihatannya. Kemudian selanjutnya ini saya tambahkan lagi untuk buttonnya saya set match parent aja. Saya buat match parent berkonten. Saya beri ID-nya adalah btn_login. Match parent ya. Kemudian marginnya mungkin saya set margin top. Margin topnya saya set misalnya 16 dp. Kemudian backgroundnya mungkin saya pakai add color primary. Atau color accent. Nah, saya beri warna yang agak cerah ya untuk loginnya. Kemudian mungkin saya beri teks dulu. Teksnya adalah login. Selanjutnya warna teksnya saya beri warna
Saya beri warna putih kali ya. Atau warna hitam aja. Saya beri warna hitam. Dan memastikan saja. Hitam. Kemudian setelah login, saya akan buat satu button lagi, yaitu untuk button register ya. Button register ini saya buat width-nya transparent, berkonten hignya. Terus ID-nya saya set btn register. Oke, sisanya sama, kita tinggal lengkapi saja. Margin topnya mungkin bebas ya, mungkin saya set 8 dp aja, 8 dp karena juga nggak terlalu jauh ya. Kemudian teksnya saya set register. Oke. Kemudian, nah untuk register kayaknya stylenya saya nggak buat bentuk rectangle box seperti button biasa. Mungkin lebih enaknya saya pakai style beda ya, pakai teks saja. Jadi mungkin saya bisa beri teks lain, mungkin bukan register, misalnya mungkin belum punya akun, silakan register terlebih dahulu. Silakan register terlebih dahulu atau silakan register dulu. Kemudian di sini text all caps-nya saya matikan. Saya set false. Kemudian saya set background. Background-nya saya buat add null. Kemudian setelah saya set background-nya null, warnanya saya tambahkan lagi di sini. Warna teksnya adalah warna putih ya. Mungkin saya ambil dari Android, color white. Nah, oke. Color white. Selanjutnya mungkin ukurannya kali ya. Ukurannya text size-nya saya set 15 sp misalnya. Mungkin atau dikecilin sedikit, misalnya saya buat 14 sp. Oke. Kemudian kita tambahkan progress bar di sini ya. Progress barnya saya set per konten. Ini juga hignya per konten. Kemudian saya beri ID-nya misalnya namanya progress bar misalnya. Saya buat begini aja, progress bar. Kemudian saya set marginnya aja, atau saya buat graffiti, layout graffiti. Nggak ada graffiti ya. Saya buat center in parent. Center in parent-nya saya buat true. Oke, center in parent-nya saya buat true. Atau saya bisa beri supaya nggak harus di tengah-tengah, mungkin di bawah sini kali ya, kecil di sini muternya. Mungkin saya beri ID dulu di sini. ID-nya saya buat di layout LL login misalnya. Beri ID ini sehingga progress bar-nya tepat di bawah ini. Saya mau taruh below ya. Jadi ini bukan center in parent lagi, tapi ini berada di bawah below-nya si ID LL login.
Nah, seperti ini. Kemudian ini kayaknya hacknya ini saya jangan buat mesh parent, tapi hacknya adalah wrap content. Nah, seperti ini wrap content. Ya, ini sudah tepat di bawahnya. Tapi saya mau letakkan dia di tengah, ya, di tengah. Artinya saya tinggal buat center atau gravity. Kalau nggak ada gravity, center aja, center in horizontalnya saya buat true. Oke, tapi yang jadi masalah ini warnanya nggak full ya, berarti saya salah letakin backgroundnya. Nah, berarti backgroundnya ini jangan di sini, backgroundnya ini letaknya harusnya di atas seperti ini. Nah ya, baru benar. Oke, jadi kurang lebih desain loginnya seperti ini. Nanti icon logonya boleh kalian ganti-ganti ya, bebas. Kalau ini memang terlalu dekat, kalian tinggal pasang margin aja. Di sini saya bisa set margin top. Margin topnya misalnya saya buat 30 dp juga, biar nggak kelihatan terlalu dekat dengan yang atas. Oke, ini untuk tampilan login udah selesai. Selanjutnya kita coba ke bagian apa namanya, sync up dulu ya, sync up. Oke. Di sini kita buat activity baru. Silakan klik kanan new activity, pilih empty activity. Kita akan buat satu lagi namanya register ya, register activity. Kemudian klik finish. Oke. Selanjutnya saya beralih ke activity register. Oke, ini sedikit ya, saya abaikan dulu ya. Harusnya nggak ada masalah. Kita buat desain activity register. Oke, saya barusan sinkron ulang, udah benar ini sedikit lambat saja ya proses referencingnya. Kemudian lanjut kita ke bagian register, kita akan tambahkan sedikit tampilan untuk registernya, kurang lebih sama sebetulnya, sama dengan login. Di sini saya set relative layout. Kemudian di sini mungkin saya pasang background. Backgroundnya saya samakan saja. Jadi saya ambil warna color primary dark kali. Kalau tadi di login saya pakai primary aja ya, bukan dark. Oleh primary aja. Kemudian di sini saya set linear layoutnya saya buat sama. Lalu saya boleh copy paste aja biar mudah. Untuk yang login saya copy aja ini. Sebetulnya sama sih. Oke, cuma ada sedikit aja perbedaan nanti. Saya copy paste. Oke, sama ya. Tinggal kita modifikasi. Sekarang untuk yang ini tampilan registernya kurang lebih sama. Ada logonya juga ya, kita tetap tambahkan logo. Kemudian untuk yang username-nya juga sama. Kemudian ada password. Ini password juga sama ya, password. Kemudian mungkin untuk passwordnya ada dua nanti, ada password sama confirm password. Oke. Ini saya kecilkan dulu. Oke, kita tambahkan confirm password di sini. Saya bisa copy ini ya, bagian ini. Saya copy, saya pastekan di bawahnya. Jadi ada 3 ya. Yang ini untuk confirm password. Jadi saya buat konfirmasi password. Ya, ID-nya saya bedakan. Ini et konfirmasi underscore password. Teksnya saya buat konfirmasi password.
Oke, sama-sama text password. Ini juga saya buat sama. Ini bukan btn login, tapi ini saya balik aja kali ya. Ini saya balik. Yang ini harusnya register. Saya buat btn register. Teksnya ini saya buat register. Kemudian yang ini jadinya login. Karena yang untuk register berarti prioritasnya adalah register, maka button yang warna hijau ini diprioritaskan untuk yang register. Yang di bawah ini berarti yang tidak diprioritaskan, misalnya login, kemudian forgot password atau reset password, dan masih banyak lagi nanti ya. Oke. Kemudian yang ini berarti mungkin kalimatnya adalah kalau yang register belum punya login, mungkin ini sudah pernah daftar, silakan login. Silakan langsung login misalnya. Langsung login. Oke ya. Selanjutnya ini udah oke ya. Udah saya balik. Oke. Jadi kurang lebih sama, cuma ada satu lagi konfirmasi password. Progress baring udah oke. Oke, jadi untuk yang registernya sudah. Mungkin untuk membedakan bisa kita ubah-ubah warnanya ya, antara login sama register. Oke, atau kita biarkan aja ya. Saya pakai yang sama dulu. Oke. Nanti selebihnya silakan di ubah-ubah sendiri ya, mau pakai warna apa. Selanjutnya kita ke bagian manifest. Oke. Coba lihat dulu manifest. Jadi di sini activity awalnya adalah activity. Dua ini baru saja dibuat ketika kita buat empty activity tadi. Pertama adalah kita buat new empty activity untuk yang login. Yang kedua ada register, ini otomatis tertambah ya, ketika kita buat activity baru tadi. Oke, ini saya setelah setuju tutup. Kemudian untuk activity-nya sudah ada 3. Sekarang kita akan coba koneksikan ke web service yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Di sini karena kita membutuhkan koneksi internet, maka kita harus tambahkan permission internet. Jadi kalian tinggal tambahkan users permission. Users permissionnya pilih yang internet. Kemudian untuk request HTTP sendiri untuk Android Pie, Android 9 ke atas itu butuh satu lagi security HTTP, maka kalian harus tambahkan di sini mungkin diantara ini ya, saya tambahkan clear uses clear text traffic-nya dibuat true ya. Khusus untuk Android Pie ke atas. Tambahkan ini. Uses clear text traffic-nya true. Oke. Kemudian kita lanjut. Kita akan menambahkan lagi library di sini. Kalian ke bagian Will Gradle yang ada di module add ya, module add. Kita akan tambahkan library untuk menggunakan web service ya, yaitu namanya HTTP assign HTTP client. Tapi ada lagi yang lebih memudahkan, frameworknya namanya adalah Retrofit. Jadi Retrofit ini merupakan framework yang sudah menyederhanakan fungsi assign HTTP request ya. Oke, jadi saya akan tambahkan dulu di sini. Oke, saya nggak hafal nama implementationnya, jadi saya harus browsing dulu di sini. Saya browsing dulu ya. Sini namanya adalah Retrofit. Di sini ada Square Open Source, tinggal diklik aja. Cari namanya adalah implementation Gradle. Nah ini dia implementation Gradle. Kalian tinggal blok semua, tinggal copy aja. Kemudian di Android Studio-nya tinggal tambahkan di sini implementation-nya. Ini diminta untuk insert latest
version. Ya. Oke. Di sini udah ada keterangan versinya adalah 271. Ya, tinggal diubah aja, diedit, tinggal diisi 2.7.1. Selanjutnya tambahkan satu lagi, retrofit JSON converter. Saya search aja di Google, retrofit JSON converter. Ya. Mungkin ini ya, new tab, kemudian nah ini dia ya, implementasinya kita blok, kemudian copy. Di sini saya kopikan di sini, kemudian latest versinya harus sama dengan retrofit yang di atas 2.7.1. Oke. Nah, jadi kita udah tambahkan dua implementation, satu untuk retrofit. Retrofit ini digunakan untuk request HTTP client ya, untuk menghubungkan web service. Kemudian yang di bawah ini adalah mengubah hasil bentuk web service. Jadi hasil bentuknya kan berupa JSON. Mengubah bentuk JSON ke dalam bentuk kelas. Namanya Container Converter JSON. Oke. Selanjutnya tinggal jangan lupa klik Sync Now. Yang ada di atas. Oke. Ini udah selesai ya, lumayan cepat. Kemudian kita kembali ke package di sini. Kita akan Oke, sebelum ke sini, sebelum kita buat service, kita harus tambahkan compile option di sini ya. Compile option, optionnya pakai S. Compile option. Di sini saya tambahkan source compatibility ya dia. Kemudian isinya adalah menyesuaikan dengan versi Java version versi 18 ya. Oke, kemudian target compatibility Java version 18. Oke. Oke, kita udah tambahkan compile optionnya. Jadi untuk retrofit ini harus tambahkan ini supaya bisa compatible dengan aplikasi yang udah kita bangun nanti. Oke. Selanjutnya sync now lagi. Oke, udah selesai ya. Sekarang kita buat kelasnya dulu, kelas koneksinya, koneksi penghubung retrofit. Klik kanan new Java class. Kita akan coba buat nama kelasnya adalah saya buat aja value no data. Kelas value no datanya adalah untuk mengambil nilai JSON, bentuk value JSON yang tidak ada data. Artinya cuma ada success sama message. Satu lagi saya buat klik kanan new Java class, kelas untuk value yang melibatkan kiriman data, value data. Jadi ini isinya nanti ada success, message sama data. Ada 3, sedangkan no data cuma ada 2, success sama message. Oke, data sama no data. Oke, supaya lebih rapi ya dan tidak berantakan seperti ini, saya akan mengelompokkan. Saya buat new package. Saya klik kanan new package. Saya coba buat namanya adalah model, mungkin ya. Models pakai S. Models ini isinya adalah berupa kelas Pojo. Jadi ini saya tinggal blok, drag and drop ke sini. Kemudian pilih refactor ya. Oke, masuk models. Mungkin saya akan coba rapikan lagi. Saya buat package lagi. Namanya adalah activity. Karena banyak saya buat activities ya. Oke, ini adalah kelompok activity. Mungkin saya pindahkan dulu yang mana activity. Mungkin yang belakangnya activity pasti activity ya, sesuai dengan namanya. Yang ini activity semua saya drag and drop masuk ke model, kemudian pilih refactor. Oke, supaya lebih rapi aja pekerjaan kita. Oh, sorry, saya salah. Harusnya ini di sini ya, saya salah drop. Oke, jadi ada activities, ada models. Mungkin yang ini namanya fragment. Oke, saya buat lagi package supaya lebih rapi kerjaan kita. Fragment pakai S ya. Fragments ini saya blok, saya masuk ke sini. Oke.
Oke, sekarang lebih rapi kerjaan. Jadi kalau mau nyari activity tinggal di sini. Kalau mau nyari tentang models, kelas di sini. Kalau fragment tinggal cari di sini ya, sesuai dengan nama-nama package-nya. Oke. Sekarang kita ke bagian models, value no data. Oke, di sini saya buat private int success. Sebelumnya kita udah pernah coba pakai Postman. Hasil dari login user ini adalah bentuk JSON-nya adalah success sama message. Kemudian register juga sama success sama message. Nanti ada satu lagi yang saya mau libatkan data. Jadi hasil JSON-nya bukan hanya success message tapi ada success message sama data. Itu kalau dipakai untuk retrieve data, ambil data ya. Oke. Kita lanjut. Saya buat private string message. Nah, perlu diperhatikan ini harus sama. Jadi success ini tulisannya huruf besar huruf kecilnya harus sama persis dengan yang ini ya. Kemudian message harus sama. Oke. Kemudian saya akan coba buat getternya. Tinggal klik kanan di sini, pilih generate, pilih getter, kemudian box semua, kemudian oke. Ya. Selanjutnya untuk yang value data juga sama. Saya buat private int success, kemudian private string message nggak pakai s. Kemudian ada satu lagi private data, datanya berupa list, jadi saya buat list. Nah, data, cuman bentuk datanya adalah sesuai dengan models ya, objeknya. Jadi saya buat t generic type. Kalau generic type maka yang ini juga saya harus buatkan sama generic type. Alt enter. Oke. Input class untuk menambahkan import Java util list ya. Kemudian saya buat getter, klik kanan generate, pilih getter untuk ngambil semua isi dari success, message sama data. Dan dibentukan data ini bisa apapun ya, bentuknya misalnya bicara tentang postingan, maka nanti ada buat satu kelas model lagi postingan ya. Kalau untuk yang tipenya cuma satu integer, ya nanti int aja nanti atau string ya. Oke, selanjutnya ini udah selesai. Kita akan coba buat satu package lagi. Klik kanan package, namanya adalah service. Service ini saya klik kanan new Java class. Saya akan buat namanya adalah API service. API service. Tipenya adalah interface. Oke. Di sini udah ada simbolnya juga I artinya interface. Kalau ini simbolnya C ini kelas. Oke. Di sini interface saya akan coba buat, karena kita pakai post ya. Jadi saya buat add post. Atau sebelumnya saya harus tambahkan add form URL encoded ya. Add post. Oke, nama postnya apa? Di sini nama postnya adalah nama function. Nama function adalah ini login user ya, harus sama persis huruf besar huruf kecil nih ya, nama controller yang ada di mobile model ya. Oke, kemudian saya buat call bahwa ini adalah value no data karena tidak mengembalikan data. Kemudian namanya saya buat login. Oke, di sini saya buat add field. Namanya adalah apa saja yang kita sertakan pada saat kita mau ngepost login user. Lihat di sini ada apa aja yang mau kita sertakan. Ada key, ada username, ada password. Huruf besar huruf kecil juga harus sama ya. Jadi ini key, string, key. Ini yang penting yang di dalam petik 2 ini harus sama dengan yang di sini. Kalau ini sih bebas, misalnya saya buat X key juga tidak apa-apa. Yang penting ininya harus sama dengan yang ada di PHP-nya ya. Oke, ini saya samakan aja. Ya. Kemudian add field, mungkin saya enter aja, biar nggak terlalu panjang ke kanan. Username, kemudian di sini string, username,
Kemudian satu lagi ada password ya, password. Sini string password. Oke. Jadi ada 3 yang dilempar. Ini namanya login, atau boleh yang lain ya, bebas. Kemudian satu lagi adalah add form URL encoded, add post. Kita pakai post ya sebelumnya ya. Kemudian di sini ada register user. Iya, ya harus samakan dengan nama ini ya. Register user, kita cek apakah benar. Oops, sorry, saya harus buka lagi di sini. Oke, buka kembali, tulis saja application. Di sini mobile control, ada login, nama functionnya ya, perhatikan nama function, login user, L-nya kecil, U-nya besar, register user. Nah, ini harus sama, nama functionnya inilah yang harus sama dengan yang ada di sini, yang ada di dalam kurung post ini sama ini harus sama ya. Oke. Kemudian callback-nya adalah value no data, karena tipe keluaran JSON-nya tidak ada data, hanya cuman ada sukses sama message ya. Value no data benar ya, cuma ada sukses sama message. Oke. Kemudian namanya misalnya adalah register ya. Kemudian sama add field-nya apa aja. Nah, kita bisa lihat dari ini sih sebetulnya. Lihat apa aja, key, username, password. Yang login juga sama, key, username, password ya. Oke, berarti saya tinggal copy aja karena sama ini. Oke, jadi sampai di sini interface-nya udah selesai. Kalaupun ada mau nambah lagi, tinggal tambahkan lagi di sini ya. Kalau ada satu function mobile control, tambahkan lagi di sini. Oke, kita sudah buat 2 sesuai dengan yang ada di mobile control. Sekarang kita akan buat lagi di sini, klik kanan new Java class. Namanya adalah apa ya? Sorry, bukan di service tapi mungkin saya buat package lagi. Namanya utils ya. Ini adalah utils. Utils, di dalam utils ini saya buat Java class namanya utilities. Atau utility aja, utility. Oke. Biar lebih rapi, utility. Utility ini adalah untuk beberapa fungsi yang selalu sering dipanggil. Saya akan tambahkan di sini saja. Kita akan membuat kelas retrofit di sini ya. Di sini saya tambahkan private, static, final, string. Saya set base URL aja karena dia konstanta string yang tetap sifatnya. Kita langsung set aja namanya apa. Kalau saya cek di web host masing-masing, namanya apa? Di sini bisa ditunggu. Saya cek my site. Nah, ini dia ya. Tinggal di copy atau diklik. Saya ambil ini ya URL-nya. Atau bisa ambil dari sini. Karena ini belum ada slash sub foldernya ya. Mungkin kalian bisa ambil di sini di bagian application. Masih ingat kali ya, di config. Kemudian ada yang namanya di config. Config ada base URL. Nah, base URL-nya yang udah pernah kita kan di sini tinggal di copy aja. Di copy. Kemudian karena kita pakai suffixnya adalah index.php, maka jangan lupa nanti ditambahkan setelah slash. Jadi saya copy ke sini slash index titik php slash nama controllernya. Nama controllernya apa? Nama controllernya tadi adalah mobile control. Nah, huruf besar hurufnya harus pengaruh ya, ini harus sesuai. Mobile control. Oke. Slash lagi mobile control. Kemudian sudah slash baru nama function. Nama functionnya ini sudah kita atur di API service. Nah, ini nama function. Sebelumnya ini adalah base URL ini. Oke. Ya.
Selanjutnya kita buat public static retrofit. Namanya saya kasih nama M aja, M retrofit. Kemudian kita buat getternya ya. Mungkin kita buat sendiri aja, public static retrofit. Kemudian saya kasih nama get M retrofit. Nah ya, untuk mengambil retrofitnya saja, cek dulu kalau sudah pernah dibuat, cek dulu. Berarti ceknya adalah jika M retrofitnya sama dengan 0, artinya belum ada. Kalau belum ada nih biasanya belum terbuat, maka kita buatkan dulu. Caranya M retrofit sama dengan new retrofit titik builder, kemudian titik base URL. Kita set dulu base URL-nya adalah base URL yang di atas ya. Kemudian titik add converter factory, ini adalah untuk mengconvert dari file JSON ke bentuk kelas ya. JSON converter factory titik create, nah, di auto create nanti. Kemudian titik build. Oke. Kemudian kita return, kita kembalikan M retrofitnya. Kalau sudah ada tinggal return, kalau belum ada buat dulu kemudian return ya. Oke. Selanjutnya sekarang kita ke bagian activity, kemudian login dulu kali ya, login atau register, mungkin register dulu. Oke. Nah di sini saya buat private edit text ya, edit text, et username, et password, et konfirmasi password, kemudian private button btn btn register dulu, prioritas ya, register, kemudian baru btn login. Oke. Kemudian di sini saya buat sama, harus buat find view by ID dulu ya. Find view by ID et username, kemudian et password sama dengan find view by ID, r.id password, kemudian et konfirmasi password sama dengan find view by ID, r.id konfirmasi password. Kemudian btn register sama dengan find view by ID, r.id btn register. Kemudian btn login sama dengan find view by ID, r.id btn login. Oke, sampai sini udah selesai untuk find view by ID-nya. Sekarang baru kita set satu-satu. Untuk btn register, kita buat set on click-nya dulu. Set on click listener, new on click listener. Nah, untuk register ini kita cek dulu satu-satu. String username sama dengan et username titik get tag titik to string. Kemudian string password sama dengan et password titik get tag titik to string. Kemudian string konfirmasi password sama dengan et konfirmasi password titik get text titik to string ya. Oke. Sekarang kita akan cek satu-satu ya. Pastikan tidak ada yang empty, berarti tinggal menggunakan text text utils titik is empty. Kalau username-nya empty, maka kita beri set error ya. Set error, misalnya username tidak boleh kosong misalnya. Ada seru ya. Oke, kemudian ya sama, saya copy aja karena ini sama, dibuat begini saja. Ini password, ini konfirmasi password, ini password tidak boleh kosong, ini konfirmasi password tidak boleh kosong. Jangan lupa kalau copy paste ini juga harus diperhatikan ya, et password harus diubah juga ini juga et-nya harus diubah ya. Biasanya kalau copy paste sering kelupaan. Oke. Kemudian mungkin di sini kita buat parameter boolean ya.
untuk menentukan apakah boleh register ya, sama dengan true ya, mungkin ya di awalnya dibuat true. Karena ada yang gagal di sini, ada yang tidak memenuhi, maka saya set ini adalah sama dengan false ya, karena tidak terpenuhi, karena ini masih kosong. Kemudian ini juga tidak terpenuhi karena saya buat false ya, ini juga saya buat false. Oke. Oke, ini salah ketik ya, false. Oke, sekarang apalagi yang jadi masalah? Oh, cek dulu if lagi ini saya buat false. Ada lagi satu kondisi kalau password sama confirm password tidak sama ya, equals lah. Jangan ignore case ya, equals konfirmasi password tidak sama. Nah, kalau tidak sama mungkin bisa diberi error lagi, mungkin di sini ya. Konfirmasi passwordnya diberi error. Konfirmasi password mungkin konfirmasi password tidak sama dengan password ya. Oke, konfirmasi password tidak sama dengan password misalnya. Oke, apa lagi? Mungkin itu, atau boleh dicek di sini if jika password titik length, mungkin ya, titik length itu tidak lebih dari 6 karakter. Nah, bisa juga kita buat itu. Masih gagal, false ya. Mungkin ini saya buat di sini ET-nya bukan konfirmasi password tapi ET password. Mungkin set errornya adalah password harus lebih dari 6 karakter. Password harus lebih dari 6 karakter misalnya. Atau minimal, mungkin kalau minimal berarti ini harus lebih kecil ya, lebih kecil dari 6. Minimal password minimal 6 karakter. Oke. Kemudian di sini, nah oke, kalau semuanya sudah lewat, berarti kita tinggal cek if boleh registernya true. Kalau boleh registernya true, tinggal panggil login. Oke, loginnya apa? Loginnya adalah berdasarkan username sama password. Bukan login, tapi register ya. Registernya adalah username sama password. Oke, saya langsung Alt Enter. Saya minta buatkan metode dengan nama register dan 2 parameter input username dan password. Masing-masing adalah string. Create method ya, kemudian pilih yang paling bawah. Oke, otomatis terbuat. Sekarang kita tinggal lanjutkan. Register ini apa? Yaitu API service. Nah, kita sudah menggunakan API sama dengan utility get mretrofit create. Kelasnya adalah API service class. Oke. Kemudian kita panggil fungsi callback. Callbacknya adalah value no data ya, karena ini tidak mengembalikan data, hanya mengembalikan berhasil atau enggak registernya. Call value no data spasi namanya adalah call sama dengan API register. Nah, perhatikan ada key-nya kita langsung masukin aja nama key-nya apa ya, key-nya kalau di Postman sebelumnya di rumah aja. Oke. Kemudian di sini username ya username, password ya password ya. Oke. Kenapa ini? Perhatikan nih errornya apa? Salah importnya Android Telecom Core ya, salah import. Kalaupun LT enter juga nggak bisa, kita harus cek ke atas importnya salah. Ini salah, bukan Android Telecom Call, tapi harusnya retrofit. Callnya punya retrofit, bukan call Telekom. LT enter lagi. Oke, pastikan udah benar. Nah, callnya adalah retrofit punya, bukan Android Telkom tadi ya. Oke. Selanjutnya untuk menggunakannya tinggal call.nq new spasi callback. Oke. Nanti ada on response sama on fail. Oke, on fail-nya saya isi dulu mungkin shout
system out. Retrofit errornya saya cetak retrofit error ya. Oke, tinggal saya set t.get message. Oke, mungkin di sini pada saat penggunaan Negista saya akan coba set progress barnya ya. Oke, nanti mungkin nanti aja progress barnya. Kemudian di sini ketika on response saya akan coba buat oke, saya coba buat di sini. Saya cek dulu begini ya. If response titik body tidak sama dengan 0 atau respon code gak bisa ya, respon code. Jika respon code sama dengan 200 berarti oke ya, respon code-nya 200. Kemudian saya buat else. Kalau respon kodenya 200 ini masuk artinya berhasil, maka cek lagi if di sini atau saya buat langsung int success sama dengan response titik body titik get success. Kemudian saya buat if jika success sama dengan 1, maka saya langsung finish. Saya lakukan finish. Kemudian else kalau dia suksesnya bukan 1 berarti 0, maka apa gitu ya. Mungkin saya beri pesan toast dulu sini, toastnya saya set toastnya adalah sesuai dengan isi dari responnya, respon titik body titik get message. Atau saya lebih mudahnya di sini aja saya buat string message sama dengan respon titik body titik get message. Mungkin yang ini mungkin lebih singkat, saya ganti dengan message. Oke. Message. Oke. Oh ini tutupnya kelebihan ya. Oke. Kemudian di sini juga bisa saya buat toastnya mungkin kalau berarti saya buat aja ini response ini kan berarti code-nya bukan 200, saya cetak aja respon titik code ya. Saya buat respon code, nanti muncul dia responnya apa ya, untuk memudahkan kita untuk menelusuri error ya. Kemudian ini saya beri toast dulu, toastnya ini message-nya nanti ada login sukses, login fail ya. Kemudian finish ini artinya langsung masuk ke main activity ya. Oke. Kalau enggak, kita lebih pastinya kita coba intent aja. Intent sama dengan new intent. Dari mana ke mana? Dari activity ya. Dari activity ini berarti dari register activity.this ke main activity.class. Kemudian start activity intent. Oke. Kemudian saya lakukan finish activity ya. Selanjutnya yang ini, oke. Nah, kemudian kita lupa tadi bagian progress bar-nya, private progress bar. Saya kasih nama progress bar. Progress bar-nya belum saya buat di sini. Saya set dulu sama dengan find view by id, r.id progress bar. Oke. Nah, selanjutnya progress bar ini saya akan lakukan visibility-nya. Jadi mungkin di sini pada saat awal saya set progress bar set visibility-nya adalah gone, artinya tidak ditampilkan dulu pada saat di awal, gone. Kemudian ini aktif ketika dia terhubung dengan API service di sini ya. Jadi di sini saya set progress bar
titik set visibility-nya visible, tampil. Ketika masuk on response ini, maka saya buat ini progress bar-nya set visibility-nya gone ya. Ini juga sama, progress bar-nya set visibility gone. Kemudian yang ini juga sama, progress bar titik set visibility gone. Oke. Mungkin ini lebih jelasnya kita bisa tambahkan toss ya. Toss errornya adalah t.get message ya. Mungkin saya copy aja ini. Oke ya, samakan aja. Jadi ini udah selesai ya untuk registernya, udah oke. Nah, sekarang button loginnya belum kita set. Button login saya set di sini. Button login titik set on click listener, new on click. Ketika dia tekan button login, maka kita pindahkan ke login. Jadi intent dulu, intent sama dengan new intent. Dari register activity ke login activity.class. Kemudian start activity intent. Jangan lupa dilakukan finish ya, supaya nggak terlalu banyak activity yang sedang berjalan di belakang. Oke, finish. Oke. Untuk yang register sudah selesai. Sekarang lanjut ke loginnya dulu. Oke, register sudah selesai. Sekarang ke login. Jadi pada dasarnya sama nih, mirip ya. Saya buat password, edit text, username. Cuman ini lebih sedikit mungkin ya, ada username sama password aja, nggak ada konfirmasi. Ini buttonnya juga sama, btn login. Terus baru saya buat yang satu lagi, btn register. Kemudian ada progress bar. Kemudian di sini ya sama. Lagi-lagi harus menggunakan find view by ID. Et username, kemudian ada et password, dan kita tidak menggunakan konfirmasi password, cukup username dan password untuk login. Kemudian ada btn login sama dengan find view by ID, titik btn login. Oke, kemudian btn register sama dengan find view by ID, titik id titik btn register. Oke, kemudian mungkin ada progress bar, kita set lagi progress bar. Oke, selanjutnya mungkin ya kita set dulu progress barnya, set visibility kita buat gone, belum ditampilkan dulu. Kemudian btn login titik set on click listener, new on click listener, sama ya. Ini kita juga sama, kita harus tampung dulu username-nya, et username titik get text titik to string, kemudian string password sama dengan et password titik get text titik to string. Kemudian konfirmasi pasti tidak ada karena ini login. Kemudian kita set boolean can login atau boleh login ya, boleh login. Kita set true. Boleh loginnya kita set true. Selanjutnya kita lakukan if di sini. Jika text utils is empty username, maka boleh login sama dengan false. Kemudian et username titik set error, errornya misalnya kita samakan saja, ini errornya username tidak boleh kosong, username tidak boleh kosong. Oke, lanjut. Ini sama, kita copy aja ya, tapi jangan lupa diubah. Ini password
Ini it password. Password tidak boleh kosong. Oke. Selanjutnya baru kita if boleh login true, maka lakukan proses login kurung username, password. Oke. Tinggal kita alt enter, create method login, kemudian pilih yang bawah, bukan yang anonymous tapi yang login activity. Benar. Akan dibuatkan otomatis method void-nya. Selanjutnya harusnya udah terbiasa ya kita gunakan API service. API sama dengan utility titik get browser feed titik create API service titik class. Kemudian call-nya adalah fungsi call-nya tetap value no data. Kemudian di sini call sama dengan API titik login ya. Loginnya ada pakai key-nya kita langsung tembak di sini aja. Di rumah aja. Kemudian username, password. Oke. Kemudian cara menjalankannya ini kita lihat dulu ada apa masalahnya. Oh, Android Telekom call, salah import lagi. Ya. Mungkin di sini mana? Oh ini, hapus dulu nih. Oke. Saya alt enter lagi, import. Nah, benar ya. Kita cek lagi, ya benar. Call-nya adalah fungsi retrofit yang dari retrofit. Kemudian kita panggil lagi call titik enqueue new callback. Nah, di sini ada on response sama on fail. Sama pada prinsipnya. Ya, sama ya. Nah, ini juga sama. Jadi kita harus cek dulu respon code-nya. If response titik code sama dengan 200 ya. Kemudian else. Oke. Kemudian di sini kita bisa set lagi if atau langsung ada int success sama dengan response titik body titik get success. Kemudian string message sama dengan response titik body titik get message. Selanjutnya di sini kita bisa buat if dulu. Jika sukses sama dengan 1, maka apa? Kalau suksesnya bukan 1 berarti 0, maka apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini progress bar-nya kita harus set dulu. Set visibility-nya adalah gone. Kemudian yang di atasnya ini progress bar-nya set visibility-nya visible. Oke, di sini ketika suksesnya 1, maka kita coba tampilkan dulu toast ya. Toast-nya adalah kita tampilkan pesan message. Sedangkan yang ini toast-nya juga sama message. Oke, kemudian ini kita tinggal gunakan intent. Intentnya di sini ya. Intent kita pindahkan. Kalau dia berhasil login, kita pindahkan ke main activity. Jadi ini intent sama dengan new intent dari login activity.this ke main activity.class. Kemudian start activity intent. Kemudian finish. Kemudian di sini kalau dia respon code-nya enggak 200 berarti kita hilangkan dulu progress bar-nya, set visibility-nya gone. Kemudian di sini kita beri toast pesan kesalahannya. Toastnya ini ada 2 ya, pilih yang keduanya aja biar lebih cepat, langsung ada template-nya. Respons-nya kita keluarkan respon code-nya biar tahu nanti respon code-nya berapa, apakah 500 atau respon 500 ya, 501. Kemudian di sini on fail-nya saya stop dulu retrofit error-nya, retrofit error 2 plus t titik get message ya.
Di sini mungkin saya set progress barnya dulu, set visibility-nya gone. Mungkin di sini saya bisa kasih toss ya, tossnya ini saya copy aja dari sini. Oke ya. Oke, jadi ini udah selesai loginnya. Tinggal yang satu lagi BTN registernya belum saya buat. Ini sebenarnya tinggal pindah-pindah intent aja untuk yang register. Intent sama dengan new intent. Dari mana nih? Dari login activity.this ke register.class. Kemudian start activity intent. Kemudian jangan lupa dilakukan finish ya, untuk ngedestroy activity yang login ini. Oke. Nah, sekarang pengaturan di manifest. Oke, sekarang ke bagian manifest ya. Nah, bagian manifest ini kita ubah dulu alurnya. Di bagian main activity-nya kita tukarkan dengan login activity. Jadi pada saat tampilan awal kita alihkan dulu ke login activity. Sedangkan yang login activity ini ganti menjadi main activity. Oke. Kemudian silahkan dicoba run. Ini saya coba run di smartphone saya. Saya coba run. Tunggu beberapa saat ya. Oke. Tunggu beberapa saat. Saya coba tampilkan dulu mirroring menggunakan SCRPY. Saya tampilkan dulu ya. Oke. Oke. Ini udah ya. Kalian bisa lihat. Ini adalah tampilan login. Saya coba input sembarang aja. Misalnya ini adalah login. Mungkin kemarin saya coba buat angka 2009-25. Saya salahkan dulu 250003. Ini belum terdaftar. Passwordnya misalnya 123 123. Saya klik login. Nah, login fail, gagal ya, karena di database-nya belum ada. Kemudian saya buka dulu ke ini ke bagian database. Saya cek dulu. Ke bagian tools, kemudian di database manager. Di sini saya cek login siapa aja yang sudah ada di DB tulis aja ini. Kalian buka PHP manager, PHP admin. Oke, kita akan cek di sini ada data login, sudah ada login apa aja. Nah, cek. Oke, ada dua ya, ada dua username. Saya coba dulu di sini. Saya masukin username-nya 1 ya. Passwordnya kalau nggak salah 123456. Oke. Kemudian saya tutup keyboardnya. Kemudian saya klik login. Oke, gagal ya. Kita akan cek gagalnya di mana. Oke, di sini buka loketnya, verbosnya ganti error. Errornya adalah jadi errornya di sini ada di bagian, nah kalau kita lihat this activity already has an action bar supplied by the window decor. Artinya ini ada di bagian manifest, stylenya tidak sesuai, tidak cocok. Nah, di bagian manifest ini kan kita gunakan main activity-nya tadi kan di sini. Main activity-nya kan tema stylenya adalah no action bar. Kita lupa tambahkan tema di sini. Temanya adalah no action bar. Oke, kita akan coba tes lagi. Nah, ini saya hapus error yang lama ya. Kita akan tes lagi, dicoba. Tunggu beberapa saat. Oke.
Oke, saya masukin di sini 2009 25 0001 password 123456. Saya klik login. Oke, login sukses ya, berhasil, loginnya sukses. Oke, sekarang kita coba pakai register. Nah, registernya ini saya pindah halaman dulu. Caranya tinggal klik belum punya akun ini. Klik, nah ini register. Saya akan coba regis 2009 25 0003 ya. Karena di DBB saya belum ada angka ini, username 3 ini ya. Oke. Kemudian saya isi passwordnya misalnya 123 kemudian confirm passwordnya saya salahkan 1234, kemudian register, insert user success. Oke, tadi nggak salah yang saya isi ya. Saya coba refresh di sini. Masuk ya. Kayaknya tadi saya sudah buat salah ya password sama konfirmasi password, tapi masih dianggap benar. Kayaknya bukan bukan benar tapi salah. Coba cek di bagian register. Oh ini, jika password sama dengan, harusnya tidak sama ya. Mungkin saya kasih tanda seru depannya. Tanda seru ya, berarti not. Saya run ulang. Ya, jadi tadi bukan masalah password sama konfirmasi passwordnya sama, padahal itu beda ya. Oke, kita akan coba lagi. Register. Di sini 2009 25 0004. Kemudian passwordnya 13 kali. Confirmnya misalnya 112. Register. Konfirmasi password tidak sama dengan password. Oke, kita samakan 13 kali. Oke, misalnya password minimal 6 karakter. Nah, ya. Oke, mungkin ini saya buat 1 2 3 4 5 6. Saya samakan aja dengan password sebelumnya 1 2 3 4 5 6. Register. Insert user success ya. Kita akan cek browse. Oke, ya udah terdaftar. Oke. Kemudian mungkin di sini saya akan coba tes dulu. Belum punya akun, saya klik, dia ke bagian register. Saya klik sudah pernah daftar, dia ke login. Oke, udah bener, cara intent bolak baliknya udah oke, udah selesai. Oke, mungkin cukup dulu ya tutorial dari saya. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih.